Halo semuanya, jumpa lagi di Siniar Siniar Bahasa. Bahasa. Gokil. Hmm, Lama buat Bray. semua Lama Bray. semua penggemar Siniar Bahasa yang sangat bisa dihitung berapa jumlahnya. Semua 3.000 orang sana. 3.000 orang luar sana. Mohon maaf ya. Mohon Pertama-tama. maaf ya, Oh, kita kok 3.000 lama. dikit, Bray? 3.000 dikit ya. Ya udahlah, relatif. Oke. Nah, tapi yang istimewa adalah ini adalah episode pertama Siniar Bahasa on YouTube. Wes. Akhirnya yang kemarin-kemarin tuh kita tetap upload ke YouTube, Bray. Tapi suaranya kita kasih gitu, dengan gambar. benar-benar. Berarti kali ini yang benar-benar disajikan sewajah-wajahnya gitu ya. Betul. Masih coba-coba nih kita. Belum ada gaya-gayaan. Belum ada background yang proper gini kan. Tapi ya udahlah ya. Tadi kita mau nyalain virtual backgroundnya Zoom, tapi agak norak ya nanti. Muka kita malah kemana-mana ya, Bray gitu ya. Tapi ya itu ya teman-teman. Iya, Spiritnya adalah done is better than perfect gitu. Jadi yang penting jadi aja gitu. Awesome. Daripada sempurna tapi cuma diimajinasi gitu kan, Bray ya. Alright, jadi betul, teman-teman Bray. hari ini kita karena banyak banget nih topik yang belum pending ini. Banyak banget topik-topik yang masih pending, dan kalau kita hari ini pendingnya agak panjang itu karena koneksi internet yang barangkali kurang bersahabat. Jadi kalau aku bikin bercandaan dan Bro Sony ketawanya nanti di hasil rekaman video agak laid back, ya sudahlah, itulah yang terjadi, emang seperti itu. Nanti editannya kita pendekin waktu shoot gitu ya. Oh gitu ya, bisa. Apa sih yang bisa diedit sekarang? Alright teman-teman, jadi malam hari ini adalah tanggal 18 April 2021. Right, kita akan membahas tentang salah satu fenomena yang kalau di bahasa Jawa Timurannya, Bray, kalau di bahasa Jawanya lah kasarannya, itu ada fenomena yang disebut dengan keminggris, Bray. Pernah dengar nggak, Bray? Keminggris. Apa tuh? Kalau bahasanya Depok City itu apa tuh keminggris tuh, Bray? Oh, wait, Bray. Sorry. Tapi itu namanya kepleset. Gue nggak tahu namanya apa. Namanya sok gitu, Bray. Iya, benar. Dan itu kadang kebawa ke penjuru bahasan ketika kita melakukan pekerjaan. Tepat. Gitu. Atau kalau bukan penjuru bahasanya yang kepleset, kadang pembicaranya, Bray, yang suka kepleset. Iya, betul sih. Betul banget, Bray. Karena emang kita tuh harus baik pembicara ataupun interpreter itu kan kadang harus berpikir cepat kan untuk menerjemahkan. Nah, itu kita kadang kebawa padahal nggak tepat gitu. Kalau nanti lu didengerin sama native English speaker, itu akan melenceng maknanya gitu, Bray. Betul. Aku akan kasih contoh, Bray. Dulu, Bray, ketika aku masih menjadi pengajar bahasa Inggris, masih ngajar, masih belum terlalu fokus di dunia penerjemahan, aku tuh sering banget mendengarkan murid-muridku itu ngomong seperti ini, Bray. Aduh, hari ini aku boring banget deh gitu. Wah, sebagai guru bahasa Inggrisnya aku juga tapi merekanya nggak sadar, Bray. Mereka nggak sadar. Jangan-jangan teman-teman pendengar juga nggak sadar. Nah, buat yang belum sadar, nih aku sadari teman-teman daripada khilafnya berlama-lama. Yang benar bukan boring ya teman-teman. Betul. Yang benar adalah bored gitu. Bored. Bener. Iya. Jadi aduh hari karena ini kalau lu bilang gue boring, artinya apa, Bray? Kalau lu bilang, gue boring nih, artinya lu tuh membosankan. Artinya gitu. Ente orang yang membosankan gitu. Lu nggak asik, artinya lu tuh nggak asik. Artinya lu orangnya nggak asik. Benar. Jadi salah. Maunya bilang saya bosan, jadi saya membosankan gitu. Nah, yang benar kan bored. I am bored. Tapi, Bray, nah ini ada sedikit tips teman-teman nih yang ingin terdengar seperti anak Jaksel. Which is kan main, bukan which is kan main, iya kan? Kan tidak mungkin juga, Bray, kita tiba-tiba dalam tongkrongan gitu tiba-tiba bilang, aduh aku bored. Teman kita kan bakal, nih anak kesambet apa ya? Bener. Kadang-kadang kesalahan yang sifatnya udah umum itu malah menjadi kebenaran yang baru gitu. Ya, caranya diterima, betul. Nah, jadi kalau kita tidak mau pakai kata-kata bored, tetaplah pakai kata boring silakan, tapi jangan bilang akunya atau kitanya yang boring, teman-teman. Arahkan kepada benda yang membuat kita boring. Misalkan suasana. Bilang aja,
suasananya boring nih gitu. Atau filmnya boring nih. Nah itu jadi teman-teman. Betul, itu masih oke. Masih oke, tepat secara bahasa. Yang nggak tepat-tepat 100% ya itu masih campur juga gitu. Tapi lebih berterima lah gitu. Betul, Bray, betul. Nah, Dika ada pengalaman gitu nggak, Bray? Yang mirip-mirip gitu, sok-sok pakai bahasa Inggris tapi kurang tepat juga, Bray. Tapi ini gue malah mau nariknya ke ini, Bray. Mau nariknya ke penjuru bahasa langsung. Berarti. Kagak, Bray, karena misalnya gini, apa namanya? Kan biasa kan. Oh ya, kawan-kawan kita harus efisien dan efektif, benar nggak? Ya kan? Guys, kita harus efisien dan efektif. Ya nggak, keren nerjemahinnya kan. Wah, terus bicara ngomong. Ya ingatlah kita harus efisiensi. Efisiensi masih masuk ya nggak, Bray? Pas masuk efisiensi dan efektivitas. Nah, efektivitasnya bukan effectivity, guys, bukan. Itu effectiveness. Karena kadang sering ke bawah. Kadang tuh sering banget ke bawah. Efektif, efisien, ya kan? Efisiensi, efektivitas, effectivity ini pasti. Bukan, effectiveness gitu. Ya teman-teman. Iya itu juga sering kejadian, Bray. Nah kalau aku nerjemahkan dokumen, Bray, ketemu juga yang sering seperti itu, Bray. Ada satu kata yang cukup ngehits, terutama kalau aku lihat di kalangan pejabat pemerintah ya, Bray. Sama tuh kasusnya kayak kata efektivitas tadi, Bray. Aku rasa ini pencipta kata-kata aja ini terpengaruh kata efektivitas itu, Bray. Kata yang dimaksud adalah sinergitas, Bray. Iya kan? Sinergiti dong. Sinergiti. Makanya itu. Jadi sering, Bray, biasanya di spanduk-spanduk yang kaitannya, kalau tidak kaitannya dengan apa? Kedinasan seperti itu atau tema. Iya. Dengan semangat sinergitas polisi dan masyarakat seperti itu. Dengan sinergitas TNI dan masyarakat. Ini siapa yang bikin posternya gitu ya, sinergitas. Aku tuh sampai ragunya sampai aku cek di KBBI loh, Bray. Iya kan? Jangan-jangan emang sudah masuk nih. Tapi ternyata belum, teman-teman. Tidak masuk di KBBI dan saya yakin tidak akan masuk juga. Karena di KBBI sudah ada, teman-teman, yaitu sinergi yang diambil dari kata, dalam bahasa Indonesianya adalah sinergi. Yang diambil tentunya dari bahasa Inggris sinergi. Jadi sama seperti energi, tidak perlu jadi sinergitas. Kadang-kadang orang kita suka kayak gitu, Bray. Energigiti berarti. Energigiti. Energitas. Energitas loh, energitas. Nah, itu jadi buat teman-teman atau teman sahabat saya, bapak-bapak di kedinasan kalau mau bikin spanduk lagi boleh nanti diralat ya sebelum dicetak ditaruh di pinggir jalan raya kan nggak enak juga dilihat Pak Gubernur atau dilihat Pak Wali Kota. Itu bahasa Inggris, berarti bahasa Indonesia yang mau masuk ke Inggris gitu, jadi belum sampai gitu kan berarti ya, Bray. Iya, bahasa Jakartanya gitu kali ya, nggak nyampe, kurang gitu ya. Ada contoh lagi nggak, Bray? Kalau gue, Bray, ada lagi, Bray. Nah, gue, Bray, ada lagi. Kalau gue tuh yang paling ramai sekarang kan, gratifikasi, Bray. Gratifikasi itu bukan gratification, guys. Walaupun ada kata gratification sekarang, karena kata gratification itu sendiri itu ada, tapi gratifikasi yang kita maksud artinya beda. Kalau ada orang ngomong gratifikasi dalam hal memberikan sesuatu agar lancar urusannya, gitu kan? Itu gratuity namanya. Gratuity. Jadi kalau ada orang enggak, kita nggak boleh gratifikasi. No, we cannot accept gratuity gitu. Mantap. Kayak gitu-gitu. Karena betul. Iya, jangan langsung ada ASI nih, pasti serapan bahasa Inggris nih gitu. Gratification. Walaupun ada memang gratification. Gratification tuh apa ya? Sesuatu yang gratifying gitu. Kayak gitu-gitu. Sesuatu yang membuat lu puas gitu. Terus ada lagi nih, Bray, kalau gue, Bray. Yang paling gampang. Oleh-oleh. Oleh-oleh itu memang benar, kadang oleh-oleh orang bilang souvenir gitu kan. Gitu. Tapi ini gue kasih lu coklat gitu ya. Coklat oleh gitu kan. Orang Indonesia pasti bilang oleh-oleh. Tapi makanan snack gitu nggak boleh dibilang souvenir kalau di bahasa Inggris. Gitu ya, Bray? Itu udah food aja. Iya. Makanan sesuatu yang dimakan, snack. Snack itu nggak boleh souvenir. Souvenir itu sesuatu yang lu taruh, lu pajang. Tidak edible gitu ya. Iya. Kalau lu beliin misalnya wine gitu, wine dari luar negeri kan banyak tuh orang. Nih gue kasih lu oleh-oleh, terus kita terjemahin. Nih I give you wine souvenir, nggak bisa. I give you wine, dah gitu aja. I give you food, I give you chocolate gitu. Iya. Iya, kadang tuh kepake juga di
juru bahasa gitu di penerjemahan. Kayak gitu-gitu, Bray. Benar. Terus kayak misalnya, oh iya nih, secara global tuh kita gini ya. Nah, walaupun memang kita bisa bilang globally gitu kan, bisa. Tapi kadang nggak pantas juga kalau kita bilang secara global sih gue perasaannya baik-baik aja gitu. Tapi kan globally itu kan berarti kalau dalam bahasa Inggris kan sesuatu yang memang ada di beberapa negara gitu kan. Ya gitu. Jadi kalau mau menggambarkan keadaan lu in general bilangnya gitu. In general I'm fine gitu. Menarik. Itu tuh, Bray. Jadi nerjemahkan gak segampang itu ya, Bray ya. Perlu harus memikirkan makna. Iya, gitu, benar, Bray. Benar, Bray. Dan sedikit tuh kalau misalnya kita udah kategori. Coba. Untung betanya masih makna. Aku susah, Bray, mau memasukkan katagonia dalam sebuah kalimat yang gak kelihatan jualan gitu, itu susah gitu loh. Kalau masih pakai nama yang dulu bisa aku selip-selipin makna gitu. Bisa, Bray, aku bisa jualan produk. Betul. Tapi kalau main kata mah untuk nerjemahin masih masuk. Ya. Akhirnya dapat exposure. Ngomong-ngomong soal makna dan permainan kata. Aku satu kali pernah, Bray, itu diminta untuk menerjemahkan. Jadi penerjemahannya kurang lebih seperti ini, ya teman-teman. Jadi dengan program ini kita ingin menjadikan Indonesia sebagai poros penghasil coklat dunia, misalkan seperti itu. Nah, poros penghasil coklat dunia itu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Inggrisnya, ya kan, aku terjemahkan menjadi that we want Indonesia to become poros, ya kan. Kalau cari poros adalah the axis of. Poros itu kan eksis, bro, terjemahannya. Iya. Gitu. Betul, menurut gua udah keren banget kan, Bray. Waktu masih belajar penerjemah, ngerti bahasa Inggrisnya poros, eksis. Kemudian dibaca sama temanku yang native speaker, Bray. Kemudian disalahin, Bray. Loh, kenapa kok disalahin gitu? Dewa, kata poros dalam bahasa Inggris yang kamu terjemahkan menjadi eksis itu bukan kata yang memiliki makna positif. Jadi kata poros atau eksis dalam bahasa Inggris itu maknanya negatif karena mengingatkan pada blok zaman dulu, Bray, waktu ada blok barat, blok timur, ada poros kanan, poros kiri, zaman-zaman Hitler kayak gitu-gitu, Bray. Ya, itu ternyata kata eksis itu lebih dekat ke arah situ ternyata kalau kita menautkan kata eksis dengan sebuah negara gitu loh. Jadi misalkan eksis dan poros. Iya, Indonesia wants to be the axis. Itu ternyata kesannya malah negatif, Bray, gitu. Jadi ternyata alih-alih menggunakan kata axis, pakai aja kata center misalkan seperti itu. The center of benar, production the seperti center. Itu. Yang kita taken for granted kadang juga itu bisa jadi jebakan juga, Bray. Kayak misalnya jebakan BBM Batman. Gitu. BBM. Itu BBM kita terjemahin BBM gitu. BBM biasanya orang kita tuh tahu BBM itu apa. Jadi oke, guys, BBM gitu kan. Ya nih kita harus menaikkan harga BBM. We need to increase BBM price. Nggak bisa, Bray, BBM price. Benar. Aja udah. Atau soal di-Inggrisin. Nggak ngebantu juga. We need to increase the BBM price. Apa itu? Nah, sama ngomong-ngomong soal BBM, Bray. Nah, ini saya berbagi sedikit, teman-teman. Kalau dalam teori terjemahan, teman-teman, ada yang namanya faux ami. Wah, dari bahasa Perancis tuh, Bray. Faux ami tulisannya FAUX spasi AMI. Faux ami. Benar, yang artinya adalah kawan palsu. Apa itu kawan palsu, Bray? Kayaknya itu adalah kawan terjemahannya palsu. Ya. Kayaknya dia terjemahannya ya, tapi ternyata bukan. Nah, betul. Contohnya ini, Bray, yang paling gampang. Ada dalam kata dalam bahasa Inggris, kata dalam bahasa Perancis yang kata-kata itu adalah libraire. Itu. Kira-kira artinya apa itu, Bray? Tahu nggak? Dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia? Perpustakaan, Bray. Nah, kita kan asumsinya langsung dekat ke sana, iya kan? Padahal ternyata artinya adalah toko buku artinya, Bray. Foksami. Jadi kayaknya ini terjemahannya, ini pasangannya, atau ini padanannya, ternyata bukan. Aku teringat Foami karena kamu tadi bilang BBM, Bray. Di antara BBM selain bensin, ada juga yang temannya bensin, yaitu solar, Bray. Nah, bener, Bray, solar, aduh. Sering banget gak, Bray, lagi nerjemahkan, lagi nerjemahin gitu untuk harga solar. Karena emang ada solar. Karena dalam bahasa Inggris memang ada kata solar.
Iya, terus jadi Iya, solar bener. price gitu kan. Bener ya, Bray ya? Bener. Aduh, itu tensin banget gue, Bray. Oh, pernah ya, Bray, dulu ya, awal-awal ya, masih konsultan yang gue pernah. Iya kok, masih mereka awal noleh banget, gitu. Bray, itu tahun 2006 gue. Oke. Noleh, gila ini perusahaan di Indonesia keren banget ya. 2006, Bray. 2006. Itu sudah menjual solar tenaga price. matahari. Tenaga Wow, dia bilang gitu. 2006 Bray, gue nerjemahin tuh awal. Padahal yang dimaksud adalah solar yang buat diesel, teman-teman. Yang mana which is ya kan, bahasa Inggrisnya adalah diesel fuel. Which is nah itu sering kali kejadian. Nah, sama yang Dekau tadi ceritakan, Bray, tentang kata sosialisasi itu, Bray. Iya, Bray, sosialisasi itu bukan socialization ya, guys. Gue nggak suka pakai socialization. Kadang kalau tapi nih, Bray, ya, kalau lu tulis di Google Translate sosialisasi, terjemahannya itu socialization, Bray. Benar. Itu dia, Bray. Itulah mengapa kita jangan bukan pakai anti Google Translate ya, teman-teman, tapi harus benar-benar pintar menggunakan Google Translate itu. Betul. You need to challenge all the outcome gitu. Exactly. Karena sosialisasi itu bukan socialization. Sosialisasi itu kita to communicate gitu kan, to distribute information, to disseminate. Fox Ami juga tuh, Bray. Itu Fox Ami juga. Betul, kalau socialization itu dalam bahasa Inggris ya, itu menjadikan sesuatu memiliki nilai sosialis gitu, Bray. Sosial. Betul, memiliki nilai-nilai sosialis. Bisa di kuping beberapa orang asing, itu bisa negatif maknanya. Betul. Karena kan yang lu bilang tadi, yang blok barat, blok timur itu mereka punya kaitan sejarah dengan sosialis dan nah itu kembali lagi ke sana, benar. Sosialis berarti kawannya kapitalis kali ya. Betul, kayak gitu-gitu, Bray. Kayak gitu-gitu. Atau nih, Bray, sosialisasi itu kalau di bahasa socialization, kalau di bahasa Inggris itu definisinya the activity, kegiatan, the activity mixing social with others. Iya, gitu, Bray. Jadi kayak mingling gitu, mingling gitu. Terus cangkruk, hangout, kumpul-kumpul, kayak gitu-gitu. Iya, betul, kayak gitu-gitu. Jadi berbeda. Wah, teman-teman, jadi ternyata memang dunia penerjemahan dan penjurubahasan itu tidak sesederhana itu ya, teman-teman. Kalau teman-teman bisa melakukan penerjemahan sendiri, itu silakan kalau memang ada kapasitas. Tapi kalau nggak ada, serahkan aja ke profesional seperti di Katagonia. Dan main kata. Iya benar, Bray. Nih kita kasih, nih, Bray, ada banyak, Bray. Mutasi. Coba lu terjemahin jadi mutation, coba diketawain lu. Siapa mau jadi X-Men? Siapa mau jadi X-Men sini gitu kan? Iya, mutasi. Benar. Iya. Itu kalau di kosakata pemerintah sering itu ya. Keluar, Bray. Jangan besok dia mutasi lagi. Terus gue bilang, next month she's gonna go on mutation. Wow gitu. Super powernya apa gitu kan? Indonesia ternyata gudangnya X-Men ternyata. Kita supplier X-Men. Iya, mutasi. Betul teman-teman. Nah, mutasi. Itu juga. Mutasi itu apa, Bray? Jadi, Bray? Pindah tempat posisi, aja apa ya kalau setara gitu ya. Transfer position transfer. Iya, bisa transfer. Kalau nggak role changes, gue begitu aja. Transfer itu yang lebih umum, lebih aman gitu ya. Transfer seperti itu. Iya. Nah itu juga faux ami juga itu, Bray. Faux ami kawan palsu. Mutasi pasangannya bukan mutation, teman-teman. Hati-hati ya kan. Betul, Bray. Aduh. Jadi kalau masih banyak, Bray. Masih banyak sekali, teman-teman, tapi karena keterbatasan waktu, jadi kita sudahi dulu untuk episode kali ini. Cukup sekian untuk episode kali ini. Jumpa lagi di episode berikutnya. Saya Dewa. Saya Sony. Sampai ketemu lagi di Siniar Bahasa. Bye. Bye.